Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat Pak? Alhamdulillah. Sehat Bu? Bu? Sehat Bu? Tidur. Kita dapat kabar gembira dari media sosial. Ini kalau benar kabarnya, Jakarta sudah bebas dari zona merah. Alhamdulillah. Semoga Bapak sehat badannya, sehat hatinya, dan juga sehat dompetnya. Penting yang terakhir nih, ya. Badan sehat, hati sehat, dompet kering, pusing juga. Makanya pada masa pandemi ini banyak orang yang mohon maaf sama kita, termasuk ATM kita. Mohon maaf, saldo Anda nggak cukup tuh. Ada juga orang mohon maaf nggak bisa hadir ngaji karena pandemi. Padahal sebelum pandemi emang nggak ngaji. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada malam yang penuh berkah ini kita masih berikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka silaturahim dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada penghulu umat, pemberi syafaat, insan pilihan, insan terbaik, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Semoga kita mendapat syafaatul uzma pada hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati sahibul hajat, keluarga besar almarhum Bapak Haji Muhadi bin Haji Naisin, Kakanda Haji Sa'adah beserta Ananda Ajis. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita Bapak Haji Matsani selaku Ketua Mushola At-Ta'awun dan para jamaahnya yang ada di sana, ya, Kalingan Tembok. Dan juga yang saya hormati Ketua Mushola Al-Mutakhirin Bapak Haji Nasuki. Amin. Bapak Haji Nasuki, tahun depan bagi haji lain, ya. Biar girang dikit, nggak pasti tangga girang, ya. Dan juga para jamaah Mushola At-Ta'awun yang berbahagia, yang sudah sudi kiranya hadir pada malam ini. Walaupun kita lelah, tapi kita masih mengharap berkah di tempat yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Serta Pak RT, Pak RW, dan semua saudara, encang-encing, nyak, babe, para tetangga yang hadir, mudah-mudahan semuanya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang berbahagia, pada saat pandemi sekarang ini memang kita harus berhati-hati. Kita enggak boleh terlalu takut dan juga tidak boleh terlalu sombong. Jadi kita ingat pesan Nabi, khairul umuri awsatuha, sebaik-baiknya perkara tengah-tengah. Takut banget kagak, berani banget kagak, karena memang penyakit ada. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita malam ini, dengan doa kita bersama, Allah sehatkan keluarga kita semua, Allah amankan kampung kita dari berbagai penyakit dan musibah, dan mudah-mudahan kita istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, tankihu ma tawaba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba',
fahittum ala ta'dilu fawahidah. Allah pesan kepada kita, maka nikahlah kalian wahai hamba-hambaku kepada wanita. Jadi kalau nikah laki-laki perempuan, ya, jangan sama kucing. Ya kata Allah yang pertama, masna, silakan kamu punya bini 2, silakan. Ada yang bini 2? Ada. Alhamdulillah. Bini 3 juga silakan, 4 juga silakan. Tapi kata Allah, paling hitam ala ta'dilu, kalau nggak bisa berlaku adil, cukup atu aja. Atu aja nggak habis ya Pak. Siang malam kita ketemu bini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bininya udah nggak ada, dikawin lagi. Kata Gusel, kok repot. Jadi para jemaah sekalian, kita nikah bukan karena nafsu syahwat. Karena tubuh kita ada 2 bagian. Dari dada ke kepala itu alam malakut, alam malaikat. Dari perut ke bawah alam syaitaniyah. Jadi kalau kita hewaniah, binatang, kita ikuti, maka dada kita, otak kita, fikir kita ngikut. Karena kita diberikan akal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita nikah, niat kita bukan karena nafsu, tapi niat kita karena perintah Allah dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku. Kalau orang gedek sama sunnahku, mereka bukan golongan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pak orang kalau malam Jumat sunnah Nabi, maljum, malam Jum, ya Bang Aziz baru nikah. Besok saya tanya, jawabannya cukup luar biasa. Nyesel Bang? Enggak Cim, enak. Alhamdulillah. Oleh karena para jamaah sekalian, di dalam kitab Nasail Ibad, sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau menjelaskan kepada kita bahwa ada beberapa kelompok manusia sebagai calon penghuni surga. Yang pertama kata beliau adalah seorang suami yang mencari nafkah untuk anak istrinya. Coba, kita ini sebagai suami, sebagai bapak, sebagai ayah, kata sahabat Nabi dijamin masuk surga, calon penghuni surga. Amin. Kan kalau ada calon dikit lagi. Kalau kita punya bini, kita punya anak, kita mencari nafkah dengan keringat kita, tenaga kita, pikiran kita, maka seorang suami, seorang ayah, seorang bapak termasuk calon penghuni surga. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dinarun khairun anfaqtahu a'zamaha ajra. Seorang suami yang punya rizki 1 dinar, kalau bahasa Indonesia 1 perak barangkali, 1 rupiah barangkali, lalu dia infakkan untuk keluarganya, maka Allah berikan pahala yang besar. Alhamdulillah. Jadi kalau kita capek nyari duit, nggak usah kita pusing, karena pusing kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa pandemi saat ini, tetap hati kita tenang, kita mendapat rezeki dari Allah Subhanahu, khususnya rezeki kesehatan. Kalau kita sehat, hati kita, badan kita, insya Allah kita bisa menghadapi cobaan yang hampir 2 tahun ini. Para jamaah yang berbahagia, yang kedua kata sahabat Umar bin Khattab, calon penghuni surga adalah seorang wanita yang mendapat ridho dari suaminya. Bu, seorang wanita yang mendapat ridho dari suaminya, calon penghuni surga. Ketika Rasul ditanya, ya Rasulullah, siapakah wanita yang salehah? Rasul mengatakan, allati tasurruhu idzan nazara. Itu wanita kalau dilihatin sama lakinya enak dilihatnya. Kalau mau tidur jangan pakai balsem, parfum tak bilangin. Mau kondangan muka rapi cakep,
itu alis bagaikan bulan sabit. Tapi kalau di rumah, Masya Allah, itu daster udah sobek jepang. Jadi kalau pengen jadi bini yang masuk surga, itu bini tasurruhu idan nazara, enak dipandang mata suami. Suami nggak punya duit, apa dibilang sabar bang, besok dapat duit. Jangan suami nggak punya duit, bang, bokek mulu. Kita kalau ngeliat televisi Pak, Masya Allah, itu jejak kriminal. Banyak suami membunuh istrinya gara-gara nafkah, gara-gara bini. Tuh. Nah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita punya bini al-mar'atus salihah, perempuan yang saleh, berkata yang lemah lembut, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah wajahnya cantik, ya? Keturunannya bagus-bagus, agamanya bagus, hartanya juga bagus, itu sempurna. Karena Rasul pesan kepada kita, tankahul mar'ah bi arba'in, nikahilah seorang wanita dengan 4 perkara. Yang pertama, kita lihat itu cantik apa enggak, ada hidungnya apa kagak. Nah, kalau nggak ada hidungnya gimana nyiumnya? Ada mulutnya apa kagak, itu kira-kira kakinya nepak apa kagak. Nah, kalau nggak nepak, kuntilanak, ya bang. Jadi kecantikan perlu. Nah, cantik inilah kata Nabi, nggak harus cantik, tapi enak dilihat. Ada perempuan cantik, biar lihat, cemberut mulu. Mana naik tahu? Misalkan cakep belagu. Itu kalau didoain sama anak muda lagi nongkrong, ya Allah, semoga nggak laku tuh Pak. Jadi kalau cewek yang cantik, lewat depan anak muda jangan belagu. Permisi bang, iya neng silahkan. Ini waktu kalau anak muda malah neng halu tuh. Kalau anak muda yang dizolimi, saking dia lagi jomblo, nggak laku-laku dia berdoa, ya Allah, itu jadi wanita yang nggak laku-laku bisa kabul tuh Pak. Hati-hati mas tongkrongan tuh, ya. Itu kita lihat dari kecantikan wajahnya. Tapi cantik sifatnya nggak lama. Usia 40 tahun itu perempuan mulai kendor, Pak. Apa bu? Mulai kendor. Makanya wanita sekarang, Masya Allah, kalau kita lihat di HP cakep-cakep banget, pas kita ketemu di jalan, Masya Allah, mana itu lain tuh. Dia HP itu bisa merubah wajah kita. Nah, laki-laki yang hidungnya mancung jadi mancung gara-gara HP. Memang HP ini sangat luar biasa. Dan bahkan di zaman sekarang, kalau dulu kita sekolah nggak boleh bawa HP, sekarang setiap hari itu anak kita andat indit bawa HP. Ngapain? Ngerjain tugas sekolah. Mudah-mudahan nih Pak, kita doain. Kalau informasi dari guru dinas yang saya dengar, khususnya di Jakarta, barangkali Kota Tangerang, itu kalau SD udah divaksin semua, udah tatap muka terbatas tuh. Jadi anak kita kalau sekolahnya online terus, ini bahaya juga bagi mereka. Susah membentuk karakter anak didik kita, susah. Tapi kalau langsung enak kita. Yang berikutnya para jamaah sekalian, salah satu wanita yang harus kita nikahi adalah wali hasabiha, punya keturunan yang baik-baik. Walaupun hartanya nggak begitu bagus, wajahnya nggak begitu bagus, tapi akhlak orang tuanya, keluarganya bagus, sehingga kita nanti ikut bagus. Makanya kalau kita nikah nih Pak, kita misalkan nikah nih sama perempuan, tahu-tahu tuh perempuan biasa suka ngaji Pak, nah kita nimbul ngaji, nggak boleh kita misah, kita gabung yang mayoritas. Suatu hari kalau anak kita nikah di kampung orang, itu keluarganya biasa suka kumpul-kumpul arisan, ngikut. Karena apa? Mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya para jamaah sekalian, calon penghuni surga adalah seorang anak yang mendapat ridho dari ayah ibunya. Kita dulu sebagai anak, sebagai seorang tua, seorang anak kalau pengen jadi calon penghuni surga, dia harus mendapat ridho dari orang tuanya. Ridho Allah fi ridhol walidin wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua, dan durhaka Allah, murka Allah tergantung murka kedua orang tua. Jadi kalau hidup kita dapat ridho ayah ibu kita, enak Pak. Makan hawanya enak,
duit banyak, enak tuh. Enak, duit banyak. Ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, dipanjangkan umur kita, diberkahkan urusan hajat kita. Ala hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian para jamaah, mohon maaf kalau kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.